Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Selamat datang di channel yang mantap ini. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe kawan. Baik, hari ini kita dikagetkan dan dihebohkan ya. Adanya berita yang kurang mantap. Yaitu di mana ada seorang oknum Polri ya menembak ya, dan mengakibatkan 3 orang berpulang dan 1 luka. Dan dari antara 3 orang itu ada pasukan Cakra, yaitu Kostrad ya. Nah, ini dilakukan oleh oknum Polri dari anggota Reskrim Polsek Kalideras. Namanya Brigadir Cornelius Yahaan. Ini terjadi di sebuah bar RM Cengkareng Barat. Nah, dilakukan tadi pagi ya. Ulangi, dilakukan di Jakarta Barat pada Kamis pagi nih, 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini diduga pelaku menembak setelah mengkonsumsi minuman keras. Nah, saya ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang berpulang, dan kepada sahabatku pasukan Cakra, tunai sudah kewajibanmu kepada Ibu Pertiwi. Selamat jalan sahabatku pasukan Cakra. Inilah kawan, kalau di tempat-tempat hiburan seperti inilah mengundang banyak permasalahan. Jadi wajarlah bangsa kita terus diterpa begini. Karena apa? Ini tempat-tempat yang begini kan tempat maksiat yang didatangi. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi penembakan ini. Dan saya katakan itu adalah perbuatan sangat-sangat biadab, sadis. Dan ini tidak ada toleransi. Inilah kalau setiap orang aparat diberikan tugas dan menggunakan pistol dianggap mainan. Kayak ini. Harapan saya kepada Polri adalah agar betul-betul yang menggunakan senjata ini adalah orang-orang yang terus dipantau dan terus ada peringatan, sehingga tidak terjadi hal begini. Dan saya merasakan, saya ini mantan tentara, mantan komandan pasukan di Kostrad. Saya kalau waktu itu kalau gini-gini nih, wah, nggak terima lah. Nggak terima. Apapun ceritanya, nggak terima saya. Sehingga ini harus dihukum berat. Harus dihukum berat. Itu pesan saya kepada Polri. Dan kepada sahabat-sahabatku juga, kepada rekan-rekan TNI, khususnya Kostrad. Kita harus menyampaikan duka yang mendalam, karena yang berangkat adalah patriot. Namun pesan saya adalah, kita tahu Kostrad ini jiwa korsanya sangat tinggi kawan. Saya tahu itu. Ibaratnya satu sakit semua sakit seluruh Indonesia. Yang namanya sudah Kostrad, namanya Cakra. Cakra ini jumlah pasukannya hampir sama dengan jumlah angkatan udara. Besarnya Kostrad ini. Nah, di Cakra itu kita didoktrin. Satu sakit semua merasakan sakit itu. Namun di sini saya sebagai warga negara dan sekaligus masih berjiwa TNI, masih berjiwa patriot, mengingatkan kepada saudara-saudaraku TNI secara umum dan khususnya Kostrad, agar jangan bertindak, jangan bergerak dengan dasar jiwa korsa ini, jangan. Serahkanlah kepada komandan kalian
serahkanlah kepada pimpinan kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Jadikan ini juga sebagai suatu pelajaran. Walaupun saya tahu Kostrad baik yang masih aktif maupun yang sudah di luar formasi, jiwa keras saja tidak pernah luntur. Tetapi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, khususnya rekan-rekan ya, yang prajurit masih aktif, agar jangan bertindak gegabah, jangan bertindak di luar. Serahkan ini dan percayakan kepada pimpinan kalian. Dan kepada saudara-saudara sesama purnawirawan yang sudah purna, agar mari kita tetap menjaga kondusif. Jangan sampai kita termasuk orang yang akan memanas-manasi, ya, memanas-manasi pasukan yang masih aktif, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah keadilan akan dilakukan, dan saya sudah baca tadi statement Kapolri lewat 5 poin kah itu, 5 poin kah, termasuk statement dari Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan statement keras terhadap oknum yang biadab ini. Tidak pantas memang dia, tidak pantas dia menjadi aparat yang digaji oleh rakyat, yang difasilitasi oleh rakyat. Tidak pantas. Apapun ceritanya. Poin berikutnya adalah agar kita, ya khususnya rekan-rekan TNI, agar menghindari tempat-tempat seperti itu kecuali sedang melaksanakan tugas-tugas khusus atau tugas-tugas apapun. Hindari. Kecuali ada tugas-tugas khusus atau apapun ya. Kalau cuman untuk bersenang-senang, nggak usah. Tidak baik di tempat-tempat seperti itu. Jadi sekali lagi saya tahu bagaimana perasaan seorang pasukan Cakra di saat ada rekannya yang seperti ini. Itu tadi, karena Cakra itu punya prinsip. Cakra punya prinsip. Satu sakit semua merasakan. Jadi kembali lagi, saya sebagai mantan komandan pasukan Cakra tetap mengingatkan, tetap jaga nama baik, harga diri sebagai pasukan Cakra, dan tetap ikuti proses ini dan percayakanlah kepada pimpinan. Karena itu saya yakin pimpinan sudah memonitor dan bekerja keras agar ditetapkan keadilan ini. Ya, khususnya pasukan Kostrad. Kenapa? Saya dibesarkan di Kostrad. 10 tahun saya di Kostrad. Ya sekitar 9 tahun lah. Sebelum saya pindah ke Kodam, saya tahu betul bagaimana pasukan ini. Mau infanteri, kavaleri, artileri, apapun korpsnya, jiwa korpsnya sama. Tapi kembali lagi sebagai jati diri kita sebagai alat negara, jaga marwah Kostrad, Cakra, jaga semua wibawa dengan cara jangan melakukan tindakan-tindakan di luar sepengetahuan pimpinan. Biarkanlah ini diselesaikan oleh pimpinan yang ada di Kostrad. Saya yakin hukum akan ditegakkan seadil-adilnya kepada pelaku ini. Saya katakan ini perbuatan biadab. Ini kawan. Dan saya sudah baca itu tadi, saya ulangi, saya sudah baca statementnya Kapolri, dan sangat keras bahwa perbuatan oknum ini adalah bukan bahagian daripada keluarga besar Polri. Ya ini, kenapa saya berbicara ini?
Saya berbicara bukan atas nama TNI aktif, saya berbicara bukan atas nama Kostrad, tapi saya berbicara atas nama rakyat Indonesia yang kebetulan saya pernah dibesarkan di Kostrad. Jadi saya berbicara atas nama rakyat Indonesia sebagai warga. Sampai suara kucing saja itu mendengar sampai dia ngeong-ngeong. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Hanya itu pesan saya. Kemudian pesan berikutnya adalah saya sudah ikuti terus perkembangannya, walaupun saya sudah sipil, saya sudah terus mengikuti perkembangan TNI Polri, yaitu adanya terus kegiatan-kegiatan bersama. Perlu juga diketahui bahwa kegiatan-kegiatan bersama ini agar bisa menyentuh sampai ke level bawah, khususnya di satuan-satuan tempur. Kalau di satuan teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa, saya kira itu sudah cukup bersama dengan Polres, dengan sesuai levelnya, saya kira itu tidak terlalu masalah. Yang perlu semua ini ditingkatkan dalam hal integritas adalah pasukan ya yang ada di batalion, ya baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, satuan tempur, baik infanteri, kavaleri, armet, baik darat, laut, udara, ya ini harus dengan brimob, ya gegana apa, inilah yang penting untuk dibuat terus integritasnya, karena mereka pasukan ini paling tinggi korsanya. Ya kalau dan Ramil sama Kapolsek ya masih bisa lah puluhan tuh. Babinsa sama Bimas Pol di desa ya masih bisa lah tiap hari adu bakau ya kan. Tapi pasukan yang di dalam asrama ini ya, ini yang agak ngeri-ngeri dikit kalau tidak ada dibentuk kebersamaan. Karena memang dia tiap hari doktrinnya adalah tempur. Ya, disiapkan untuk garda terdepan. Baik itu dari satuan tempur, batalion-batalion tempur di TNI, darat, udara maupun yang ada di Polri, yaitu di Brimob. Saya dulu waktu bawa pasukan itu, bagaimana caranya pasukan ini saling mengenal. Karena jangan sampai ada ego sektoral, nah, ini berbahaya. Ini saudaraku, dan saya yakin tidak sedikit orang oknum di negeri ini menghendaki agar TNI Polri ini ribut. Ada yang hendaki, tapi tidak ada di channel ini ya, tidak ada di luar channel ini dia di luar channel ini. Dia pingin TNI Polri ini terus dipisah-pisahin, enggak. Institusi ini nggak bisa kawan dipisahkan, nggak bisa. Tapi kalau ada oknum seperti si biadab tadi itu, ya itu harus keras. Dan itu ya tolong hindari, inilah pentingnya menghindari minuman-minuman alkohol itu. Kan dilarang itu, di TNI Polri itu kan dilarang mabuk-mabukan. Itu aturan TNI dan Polri. Apalagi kalau berbicara agama. Tidak ada agama yang memperbolehkan umatnya itu mabuk-mabukan, nggak ada. Artinya Tuhan melarang, aturan yang dibuat manusia di negeri ini juga melarang, lah kenapa dilanggar? Ya, jadi jangan saudara-saudaraku ingin membenturkan TNI Polri, jangan. Ini institusi. Kalau ada oknumnya yang salah, ini yang harus disikat sampai bersih. Jangan karena perbuatan satu orang kita berpikir bahwa semua sama, jangan. Berarti kita tidak bijak kawan ya. Dan pasti ada yang manas-manasi ini, karena ada yang panas-manasi tadi. Oh, kita begini, wah begini. Wah, mungkin kalau saya dari anggota mungkin, wah langsung saya panas. Tapi kan saya sadari, saya ini jebolan perwira. Saya ini jebolan akabri. Yang harus berpikiran maju ke depan. Loh kalau saya mungkin Tantama Bintara, tidak ada alasan, udah paling depan, paling ujung, kayaknya nyari orang itu. Tapi itulah
adanya perwira pimpinan ya Bintara, termasuk Bintara, bisa mencegah itu. Karena saya pernah kawan, saya pernah merasakan begini waktu saya danton di Madiun. Tahun 2001 itu ada namanya Jumat Kelabu. Jumat Kelabu, apa Minggu Kelabu? Minggu Kelabu. Rata Madiun itu pos-pos polisi dulu. Tahun 2001. Kebetulan saya danton. Tapi apa efeknya? Semua rugi. Akhirnya Pangkostrat turun. Waktu itu Pangkostratnya Pak Riami Jariakudu. Tapi alhamdulillah bisa segera ditangani setelah para pimpinan baik TNI Polri level atas, level bawah itu langsung bekerja cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang besar lagi. Dulu tahun 2001 itu 1 minggu Kota Madiun lumpuh ekonominya. Dulu tahun 2001 saya pernah mengalami itu kawan. Apa yang terjadi dalam proses itu? Banyak orang luar, orang sipil itu nelpon masuk ke batalion, manasi, Kostrat 501 gitu aja, kalian masa nggak bisa nyerang sana polisi, terus masuk. Untung yang pegang ini Bintara. Kalau Tantama yang sumbu pendek selesai. Nah ini, jadi ini tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian begini. Jadi harapan saya tetap kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Kostrat yang masih aktif. Tolong percaya pimpinanmu, tolong percaya komandan, dan biarkanlah proses ini terus. Saya yakin oknum biadab tadi itu akan dihukum keras di Polri. Saya yakin itu. Ya. Jadi ini kawannya, tolong jangan lagi ya ada memanas-manasi apalagi mau membenturkan TNI Polri. Jangan panas-panasi. Yang salah yang dihukum, TNI Polri adalah alat negara. Harus tetap kompak dan satu atas nama negara. Ada oknum yang salah, sikat. Ada yang biadab, sikat. Itu perorangan, bukan atas nama institusi kawan. Itu yang pertama kawannya. Kemudian hindarilah tempat-tempat yang sekiranya mabuk. Apalagi kejadiannya itu pagi jam 4.30. Apapun ceritanya di dalam, ada yang bilang tidak dibayar bilnya lah, apapun ceritanya, kalau sudah di dalam tempat itu isinya semua dalam itu iblis, setan, jin, gunro, semua isinya di situ. Tidak ada lagi di dalam itu namanya ulama, pendeta, nggak ada lagi. Yang ada di dalam tempat-tempat kayak mabukan itu ya isinya itu ya sebangsa jin, sebangsa setan, iblis di dalam situ tuh. Ya. Ini. Ya. Ini yang nonton 381 tapi yang like 169. Inilah yang disebut sila kelima hilang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya adalah tidak seimbangnya antara yang nonton dengan yang like. Yang saya lagi pikirkan jangan sampai sila ketiga juga punah. Persatuan Indonesia. Nah ini ya. Oke, terima kasih sabuk ya. Ya, ini saja. Intinya di sini adalah biar kalau ini ya. Karena di luar sana udah saling panas-panasi. Saya saja mau dipanasi. Saya mau dipanasi. Pak Mayor katanya pelatih terbaik Raider Angkatan Darat. Katanya orang Kostrat. Kenapa nggak berani? Saya dipanas-panasi. Nggak masuk di kepala saya. Dulu saja waktu saya perwira di Kostrat nggak langsung begitu. Ya kan? Kenapa seorang perwira dalam keadaan apapun harus berpikiran jernih, harus berpikiran stabil, harus. Maka itulah gunanya sebagai komandan, itulah gunanya perwira, itulah gunanya akademi militer adalah pendidikan akademi terlama di dunia. Tak beritahu nih, pendidikan akademi baik darat, laut, udara Polri adalah pendidikan akademi terlama di muka bumi.
Amerika cuma 1 tahun 6 bulan. Pendidikan terlama sengsaranya, ya itulah akademi. Makanya banyak latihannya di situlah. Nah, ini kawan, ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan saling memanas-manasi, jangan saling apalah ya. Dan kepada rekan-rekan sesama pasukan Cakra, jangan salah gunakan jiwa korsa yang ada. Hanya hal-hal yang begitu biarkanlah pimpinan yang menyelesaikan. Ya, ini saja kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya yang bersifat ajakan. Ya, ini saja kawan. Terima kasih. Ya, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan live lagi di channel yang satunya.